Halo, selamat datang di podcast kami. Kita akan membahas tentang green marketing. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya dan Fatur Rahman dengan nomor NPM 202414500376. Halo semuanya, nama saya Anissa Fitri Octavia dengan NPM 202414500364. Oke, sebelumnya udah ada yang tahu belum tentang green marketing itu sendiri? Oke, saya jelasin ya. Green marketing atau bisa disebut dengan environmental marketing didefinisikan sebagai konsistensi dari sebuah aktivitas yang mendesain pelayanan dan fasilitas bagi kepuasan dan kebutuhan keinginan manusia dengan tidak menimbulkan dampak pada lingkungan alam. Jadi kalau bahasa gampangnya mah, perusahaan berusaha menghasilkan produk yang tidak merusak lingkungan alam dan menarik konsumen dengan tentang kepedulian terhadap alam. Nah, jadi untuk strategi sendiri biar Nisa yang jelasin ya. Strateginya itu meliputi modifikasi produk, proses produksi, pengemasan, dan periklanan untuk menekan nilai-nilai lingkungan hidup sehingga konsumen lebih peduli dan memilih produk yang lebih berkelanjutan. Nah, jadi untuk Go Green sendiri ini, kalian yang menonton juga bisa melihat di keseharian teman-teman. Contohnya apa sih emang? Sekarang juga di Maret udah jarang yang pakai plastik, kita dibawa sendiri atau mereka. Prinsip dasar industri atau manajemen hijau. Prinsip green marketing berfokus pada promosi dan penjualan produk atau layanan yang ramah lingkungan. Berikut adalah beberapa prinsip utama dalam green marketing. 1. Keberlanjutan. 2. Transparansi. 3. Pengurangan jejak karbon. 4. Pengelolaan limbah. 5. Inovasi. 6. Tanggung jawab sosial. 7. Pendidikan dan kesadaran. Strategi green marketing. Jadi untuk strategi green marketing itu sendiri menggunakan sertifikasi dan label, menampilkan sertifikasi lingkungan yang diakui untuk menunjukkan komitmen terhadap keberlanjutan. 2. Transparansi informasi, menyediakan informasi yang jelas dan akurat mengenai dampak lingkungan produk. 3. Kampanye edukasi, mendidik konsumen tentang manfaat dan praktik keberlanjutan melalui kampanye pemasaran. 4. Desain produk yang ramah lingkungan, mengembangkan produk dengan desain yang meminimalkan dampak lingkungan. Jadi tujuan green marketing itu sendiri, John Grant di bukunya yang berjudul The Green Marketing Manifesto membagikan tujuan green marketing ke dalam 3 tahap. Yang pertama, green merupakan pendekatan pemasaran yang berlokasi pada produk atau jasa yang ramah lingkungan. 2. Greener merupakan upaya untuk meningkatkan kepedulian lingkungan dalam pemasaran. Yang ketiga, greeners merupakan perusahaan yang berusaha untuk mengubah budaya konsumen ke arah yang lebih peduli terhadap lingkungan. Indikator green marketing. Indikator green marketing mencakup 4 aspek utama yang disebut sebagai 4P dalam pemasaran tradisional,
yaitu yang pertama itu ada green product. Produk ramah lingkungan yaitu produk yang dirancang, diproduksi, dan dikemas dengan mempertimbangkan dampak positif pada lingkungan. Contohnya itu kayak menggunakan bahan baku yang dapat didaur ulang atau ramah lingkungan. Yang kedua, mengurangi atau menghilangkan bahan beracun dalam produk. Yang ketiga, menawarkan produk dengan umur pakai yang lebih lama atau dapat didaur ulang. Yang kedua itu ada green promotion, promosi ramah lingkungan, strategi pemasaran yang menekankan nilai-nilai dan praktik lingkungan untuk menarik konsumen. Contohnya itu kayak kampanye iklan yang menyoroti keberlanjutan produk, menggunakan media sosial untuk membagikan inisiatif dan upaya lingkungan perusahaan. Terus memberikan informasi jelas tentang keberlanjutan produk di materi pemasaran. Yang ketiga itu ada green price, harga ramah lingkungan. Adalah strategi penerapan harga yang mempertimbangkan praktik bisnis yang berkelanjutan dan mempromosikan kesadaran lingkungan. Contohnya itu kayak menawarkan diskon kepada konsumen yang membawa tas belanja sendiri atau menggunakan wadah reusable. Yang kedua itu menerapkan kebijakan harga yang mendukung produk ramah lingkungan. Yang ketiga, memberikan insentif harga untuk produk daur ulang atau isian ulang. Strategi yang ketiga ada green place, yaitu tempat ramah lingkungan, yaitu membangun saluran distribusi dan tempat penjualan yang mendukung praktik berkelanjutan. Contohnya itu kayak memastikan rantai pasokan yang ramah lingkungan, muncul dari produksi hingga distribusi. Yang kedua, menempatkan produk di lokasi strategis yang dapat diakses dengan transportasi umum. Yang ketiga, menggunakan desain toko atau kemasan yang ramah lingkungan. Keuntungan dan tantangan yang didapat dari green marketing. Keuntungan yang pertama itu meningkatkan kesadaran konsumen tentang pentingnya menjaga kelestarian lingkungan. Yang kedua, daya tarik konsumen. Banyak konsumen yang lebih memilih produk ramah lingkungan yang dapat meningkatkan penjualan dan loyalitas pelanggan. Yang ketiga itu ada peningkatan citra perusahaan, menunjukkan komitmen terhadap lingkungan dapat memperbaiki reputasi dan citra merek. Prinsip dasar industri atau manajemen hijau. Pada prinsipnya, strategi pemasaran green marketing adalah kampanye menyeluruh untuk mengajak dan mengupayakan pelestarian lingkungan yang bersifat jangka panjang. Penerapan green marketing tidak hanya ditunjukkan bagi konsumen saja, tetapi juga untuk seluruh karyawan internal perusahaan. Aktivitas green marketing dimulai dengan membangun pola pikir green. Misalnya menggunakan kertas secara lebih hemat, menggunakan kertas secara bolak-balik untuk keperluan kertas sehari-hari, dan mulai memilah sampah di dalam perusahaan dengan berhemat listrik. Sedangkan kampanye eksternal atau kepada konsumen bisa menggunakan strategi seperti penggunaan plastik yang ramah lingkungan, menjalankan program-program green, dilakukan dengan penambahan atribut-atribut yang menunjukkan kepedulian terhadap lingkungan.
dalam ilmu marketing menyatakan bahwa penawaran ada karena adanya permintaan. Begitupun dengan green marketing, ada karena adanya green consumerisme. Green consumerisme didefinisikan sebagai the use of individual consumer preference to promote less environmentally damaging product and service. Berdasarkan definisi berikut, maka diketahui bahwa green consumerisme atau konsumen yang sadar lingkungan muncul dari kesadaran dan bentuk preferensi konsumen individual terhadap produk yang ingin dikonsumsinya, yang menginginkan produk-produk yang ramah lingkungan atau minimal sedikitnya dapat mengurangi tingkat kerusakan lingkungan. Adanya permintaan terhadap produk-produk yang ramah lingkungan direspon oleh perusahaan untuk menghasilkan produk yang ramah lingkungan dengan green company strategi. Menurut Anderson tahun 1995, output dari green strategi adalah munculnya green product dengan cara sebagai berikut. Yang pertama itu menciptakan produk dengan karakter dan komposisi yang berdampak kepada lingkungan yang sangat kecil. Yang kedua, peningkatan penggunaan bahan mentah yang lebih efisien atau renewable atau terbarukan. Nah, yang ketiga, mengefisiensikan penggunaan kemasan dan menggunakan kemasan yang biodegradable atau minimal bisa digunakan berulang-ulang atau reuse. Yang keempat, mengefisiensikan pemakaian energi dalam proses produksi. Nah, yang kelima itu meningkatkan durabilitas produk. Terima kasih atas perhatian dan waktu Anda. Dalam presentasi ini, kita telah mengeksplorasi prinsip dasar industri dan manajemen hijau yang krusial untuk membangun masa depan yang lebih berkelanjutan, dari mencegah polusi dan efisiensi sumber daya hingga inovasi teknologi dan tanggung jawab. Prinsip-prinsip ini menawarkan paduan penting untuk mengurangi dampak lingkungan dan mempromosikan berkelanjutan. Menerapkan prinsip-prinsip ini tidak hanya memberikan manfaat lingkungan, tetapi juga dapat meningkatkan efisiensi operasional dan memperkuat reputasi perusahaan. Sebagai pelaku industri, tantangan kita adalah untuk terus berinovasi. Menerapkan prinsip-prinsip ini tidak hanya memberikan manfaat lingkungan, tetapi juga dapat meningkatkan efisiensi operasional dan memperkuat reputasi perusahaan. Sebagai pelaku industri, tantangan kita adalah untuk terus berinovasi dan berkomitmen pada praktik yang lebih hijau. Sama-sama mengadopsi dan menyebarluaskan prinsip-prinsip ini, serta berkontribusi pada upaya global untuk menciptakan dunia yang lebih bersih dan lebih sehat. Sekali lagi, terima kasih atas partisipasi Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.